Buat kalian yang hobinya pesawat, pasti kalian tahu kalau Saab merupakan salah satu perusahaan Swedia yang membuat berbagai pesawat tempur terkenal seperti Saab Viggen dan Gripen. Tapi selain bikin pesawat tempur, mereka juga membuat berbagai macam mobil yang cukup populer di Eropa. Nah, di video kali ini kita bakal lihat tentang asal-usul dari mobil Saab yang sering dikatakan sebagai sebuah pesawat tempur, tapi untuk di darat. Kita juga bakal lihat sekarang mereka ada di mana, dengan siapa, dan semalam berbuat apa. Saab merupakan perusahaan asal Swedia yang didirikan pada tahun 1937. Dan mereka awalnya hanya membuat pesawat tempur untuk pemerintah Swedia. Lalu setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, kebutuhan untuk pesawat tempur berkurang. Dan Saab mengembangkan bisnisnya untuk meningkatkan pendapatannya dari sumber yang berbeda. Dari sinilah mereka membuat beberapa mobil prototipe yang disebut Ur-Saab atau dalam tanda kurung Proto Saab pada tahun 1947. Kemudian pada tahun 1949, mobil pertama mereka bernama Saab 92 mulai diproduksi. Mobil ini memiliki bentuk yang aerodinamis karena memiliki drag coefficient atau koefisien gesekan yang kecil sebesar 0,30. Nah, apa itu drag coefficient? Gue sendiri bukan ahli dalam matematika dan rumus-rumus begini, tapi sederhananya adalah itu rumus yang menghitung seberapa licin atau mudahnya sebuah mobil atau benda apapun itu ketika melewati udara. Semakin rendah angkanya, maka semakin mudah mencapai top speed dan lebih hemat bensin. Drag coefficient yang rendah itu menunjukkan bahwa Saab 92 merupakan mobil yang aerodinamis. Yang kalau dipikir-pikir sebenarnya sih masuk akal karena mobil ini didesain dan dibuat oleh perusahaan yang udah ahli dalam membuat pesawat tempur. Saab 92 menggunakan mesin 764cc inline 2 yang menghasilkan 25 horsepower dengan top speed 100 km per jam dan memiliki berat sebesar 765 kg. Bisa dibilang mobil ini cukup laku dengan 20.000 unit yang berhasil terjual. Oh iya nih, gue mau bilang dulu kalau gue sendiri nggak bakal bahas secara detail mobil-mobil yang dibuat Saab karena mobilnya ada banyak. Jadi kita langsung lewatin aja secara sekilas gitu ya. Oke, sip, kita lanjut. Setelah mobil pertama mereka, datanglah Saab 93 yang dibuat pada tahun 1955. Dengan tambahan 1 silinder lagi, jadi sekarang menggunakan mesin 3 silinder, tapi masih dengan bentuk yang lumayan mirip dengan Saab 92. Nah, kemudian pada tahun 1956 mereka membuat mobil sport pertama mereka yang disebut sebagai Saab Sonnet. Tapi ini cuma prototipe dan cuma 6 unit yang dibuat. Baru nanti pada tahun 1960-an dan 70-an Saab Sonnet dilanjutkan kembali untuk diproduksi. Oh ya, untuk tambahan aja, versi-versi lanjutan dari Sonnet gak gue bahas di video ini, tapi gue ada rencana untuk membahasnya lebih detail di video terpisah. Jadi siap-siap aja ya kalau udah gue buat. Oke, balik lagi ke video hari ini. Kemudian pada tahun 1959 Saab membuat 95 yang menjadi mobil wagon pertama mereka. Nah, terus kita lanjut ke tahun 1960-an. Ini bisa dibilang awal mulai dari masa keemasan Saab ketika mereka membuat Saab 96 yang paling banyak diekspor dengan total unit yang dibuat sebanyak 550.000 unit selama 20 tahun. Selain 96 juga dibuat Saab 99 yang bisa dibilang puncaknya Saab di tahun 60-an. Dengan menggunakan mesin 1.7 liter inline 4, mobil ini menghasilkan 80 horsepower dengan top speed 156 km per jam. Tapi selain spek tadi, Saab 99 juga memiliki berbagai fitur keren seperti pencuci lampu depan dan bumper depan yang bisa balik lagi ke bentuk semulanya ketika mengalami tabrakan pada kecepatan yang rendah. Tapi itu bukan versi ultimate-nya, karena dari Saab 99 lahirlah versi 99 Turbo pada tahun 1980 yang seperti namanya menggunakan turbocharger. 99 Turbo ini menggunakan mesin 2.0 liter inline 4 ditambah turbocharger ya jelas ya kan, yang menghasilkan 145 horsepower dengan top speed 197 km per jam. Selain Saab 99 dan 99 Turbo, pada tahun 1978 juga terdapat mobil keren lagi dari Saab, yaitu Saab 900. Ini merupakan mobil paling terkenal dari Saab dengan total terjual sebanyak 1 juta unit dari 1978 sampai 1998. Yang menjadi ciri khas dari Saab 900 ini merupakan bentuk yang unik ditambah dengan interiornya yang kayak pesawat tempur nih. Lihat deh, keren banget interiornya nih.
Seperti model sebelumnya, Saab 900 juga memiliki versi turbo yang menggunakan mesin 2.0 liter inline 4 yang menghasilkan 143 horsepower dengan top speed sampai 195 km per jam. Nah, Saab 900 ini juga memiliki banyak versi seperti versi hatchback, sedan, dan convertible. Kemudian yang terjadi juga di tahun 1982 adalah Saab melakukan kerjasama dengan Fiat karena Saab memerlukan model baru untuk mengganti model-model yang lama. Dari situlah Saab dan Fiat bekerjasama dalam membuat Type 4 platform. Apa ini? Ini merupakan kerangka dasar mobil yang bakal digunakan oleh Saab dan Fiat, di mana Fiat ini juga pemilik dari Lancia dan Alfa Romeo. Jadi mereka bakal menggunakan kerangka dasar ini untuk membuat mobil mereka masing-masing. Seperti Saab yang mengeluarkan Saab 9000, terus Lancia yang mengeluarkan mobil Lancia Thema, terus Fiat yang mengeluarkan Fiat Croma, dan Alfa Romeo yang mengeluarkan Alfa Romeo 164. Selain Saab 9000, kerjasama ini juga menghasilkan Saab 600 yang bentuknya itu sama dengan Lancia Delta. Nah, tapi pada tahun 1987, Saab mengalami kesulitan finansial dan terpaksa menutup pabriknya di Arlov, semoga gue nyebutnya bener ya, Swedia. Nah, terus di tahun 1990, GM atau General Motors, bukan babi GM, membeli 50% dari saham Saab sebagai langkah pertama dalam memasuki pasar mobil mewahnya Eropa. Kalau kita misalnya cuma lihat dari luar, pasti mikirnya, oh harusnya ini sesuatu yang bagus buat Saab karena mereka selain bisa lebih mudah masuk pasar Amerika, juga dapat dukungan finansial dari GM. Tapi bukan itu yang terjadi. Dengan pembelian setengah dari seluruh saham Saab dan akhirnya pengambil alihan GM pada tahun 2000, Saab terpaksa harus berubah untuk mengikuti permintaan dari GM. Di mata banyak orang, Saab sendiri terkenal sebagai perusahaan yang membuat mobil yang aman dan dengan desain yang bergaya bagi pembeli yang spesifik. Kalau GM sendiri gimana? Mereka sih pengennya bikin mobil dengan daya tarik yang luas untuk banyak orang, bukan bikin mobil yang aman dan bagi pelanggan yang sangat spesifik kayak customer Saab. Dari sinilah kenapa Saab mulai membuat mobil dengan prinsip dan desain yang berbeda dari model mereka sebelumnya. Itu juga kenapa model-model ini tidak selaku seperti mobil Saab yang dulu. Di tahun 2003, Saab membuat 93 yang mengambil banyak komponennya dari Opel Vectra. Selain itu, Saab juga membuat Saab 92X dan 97X yang sayangnya gagal dalam penjualannya, terus produksinya langsung diberhentiin beberapa tahun kemudian. Udah semakin kelihatan kesulitannya yang dialamin oleh Saab. Mau itu di Amerika atau di Eropa, banyak orang yang udah nggak tertarik lagi dengan model-model barunya. Setelah berbagai kegagalan terus-menerus datang, akhirnya GM memutuskan untuk menjual Saab. Dan awalnya mau dijual ke Koenigsegg, tapi nggak berhasil. Terus baru nih Spyker, perusahaan mobil sport Belanda, membeli Saab. Kemudian, Victor Muller sebagai CEO dari Spyker berusaha untuk membangkitkan kembali Saab, di mana pada 2011 Geneva Motor Show menunjukkan mobil konsep Saab Phoenix. Sayangnya Spyker kehabisan duit dan setelah mencari-cari investor, sempat kelihatan kalau bakal dapat investasi sih dari perusahaan otomotif Cina bernama Zhejiang Yangmen Lotus Automobile dan Pangda Automobile. Tapi karena GM masih menyuplai sebagian besar komponen untuk Saab, mereka menghalangi investasi tersebut, diblok investasinya karena mereka nggak pengen teknologi mereka didekati sama perusahaan Cina. Disinilah akhirnya Saab bangkrut pada 19 Desember 2011. Walaupun kelihatannya Saab udah nggak ada, tapi di tahun 2012 seorang pengusaha bernama Kai Johan Jiang membeli aset utama dari Saab dan membentuk National Electric Vehicle Sweden atau NEVS, sebuah perusahaan yang fokus dalam membuat mobil listrik. Dari sinilah diharapkan bahwa walaupun Saab udah nggak ada, tapi legasinya masih terus lanjut. Dengan rencana dari NEVS adalah membuat mobil listrik dari Saab 93 bagi pasar Cina. Oke guys, sampai situ dulu untuk video kali ini. Lumayan panjang juga ya video kali ini. Padahal udah gue coba pendek-pendekin sama gue persingkat, tapi namanya juga Saab, mereka punya sejarah yang kaya banget. Dan itu sangat menarik untuk dilihat dan kita bahas. Walaupun ya cuman sekilas beberapa mobilnya kita lihat, tapi menurut gue ini sangat menarik ya. Gue pas awal-awal ngetik skrip ini nggak terlalu tahu banyak tentang Saab, karena apa yang gue tahu itu cuma sebatas dari beberapa episode Top Gear yang mereka review mobil Saab dan
satu episode itu, di mana mereka membuat sebuah tribute atau video untuk mengenang ketika Saab akhirnya bangkrut. Dari situ makanya gue tertarik buat cari tahu lebih jauh tentang perusahaan ini dan kenapa mereka bangkrut. Apalagi mobil-mobilnya. Pas gue tahu tentang Saab Sonnet dan gue lihat bentuknya, wah gila, ini keren banget. Gue sendiri belum pernah denger mobil ini, tapi sekali lihat langsung, wah, itu keren sih. Itu Saab Sonnet itu bentuknya keren banget deh. Gue langsung ada rencana tuh buat bikin video full tentang mobil itu. Tapi itu nanti ya, bukan sekarang. Jadi tunggu aja ketika video itu udah gue buat. Jadi gimana pendapat kalian tentang Saab? Apakah kalian suka merek mobil ini? Dan kalau iya, apa model favorit kalian? Atau beberapa model favorit kalian dari Saab? Kasih tahu di kolom komen ya. Kalau kalian suka video kali ini, jangan lupa untuk like. Kalau nggak suka silahkan dislike. Dan kalau suka banget, jangan lupa untuk subscribe. Makasih banyak guys.